Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sukmatri Handayani, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang sanksi dalam hukum administrasi negara. Untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum administrasi negara, video ini saya buat sebagai UTS. Hukum administrasi negara adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta berbagai instansi publik dalam menjalankan fungsi-fungsi administratif. Salah satu tujuan utama dari hukum administrasi negara adalah menciptakan suatu tatanan yang teratur dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintah untuk memastikan bahwa setiap tindakan administrasi negara berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif. Salah satu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah pemberian sanksi administrasi kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan. Sanksi-sanksi hukum administrasi negara. Yang pertama ada sanksi peringatan. Sanksi peringatan diberikan kepada bentuk teguran tertulis atau lisan oleh otoritas administrasi kepada individu atau badan yang melanggar peraturan. Tujuan utama dari sanksi ini adalah memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk memperbaiki kesalahan tanpa melibatkan langkah hukum yang lebih serius. Misalnya, teguran kepada perusahaan yang tidak mematuhi aturan keselamatan kerja sebelum dilakukan penutupan operasional. Yang kedua ada sanksi denda administratif. Denda administratif dikenakan kepada pelanggar berupa kewajiban membayar sejumlah uang sesuai dengan ketentuan peraturan. Contohnya penerapan denda administratif adalah pada pelanggaran aturan lalu lintas seperti tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM saat berkendara. Denda ini juga sering diterapkan pada kasus lingkungan seperti pelanggaran izin pembuangan limbah. Tujuan utama dari sanksi ini adalah memberikan kompensasi kepada negara atas pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, sanksi ini juga berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kepatuhan masyarakat terhadap peraturan administrasi. Dalam banyak kasus, denda administratif diterapkan sebagai alternatif dari sanksi pidana untuk pelanggaran ringan. Ketiga ada sanksi pencabutan hak atau izin. Pencabutan hak atau izin diberikan kepada pelanggar yang tidak mematuhi ketentuan setelah diberikan peringatan atau sanksi lainnya. Misalnya pencabutan izin usaha pada perusahaan yang melanggar peraturan perundang-undangan secara terus-menerus. Sanksi ini bertujuan menghentikan kegiatan yang melanggar hukum dan mencegah kerugian lebih lanjut. Sanksi ini biasanya diterapkan pada pelanggaran yang berdampak luas atau membahayakan kepentingan umum, seperti pencabutan izin lingkungan pada perusahaan tambang yang menyebabkan pencemaran berat. Langkah ini sering menjadi langkah terakhir yang diambil pemerintah untuk menegakkan aturan. Yang keempat ada sanksi pembekuan kegiatan. Sanksi ini dikenakan dalam bentuk penghentian sementara aktivitas atau kegiatan yang dianggap melanggar peraturan administrasi. Misalnya, pembekuan kegiatan usaha yang tidak memenuhi standar operasional yang ditetapkan. Sanksi pembekuan bertujuan memberikan waktu pada pelanggar untuk memperbaiki kesalahan sebelum kegiatan dilanjutkan kembali. Pembekuan kegiatan biasanya diterapkan pada
pada sektor yang berdampak langsung terhadap masyarakat, seperti sektor kesalahan, pendidikan, atau usaha mikro. Jika melanggar tidak segera mematuhi peraturan yang diminta selama pemberlakuan, maka sanksi ini dapat ditingkatkan menjadi pencabutan izin permanen. Penyebab pemberian sanksi hukum administrasi negara. Yang pertama ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan administrasi. Pelanggaran terhadap peraturan administrasi sering menjadi penyebab utama pemberian sanksi. Peraturan ini mencakup tata kelola administrasi negara seperti izin usaha, aturan pengelolaan lingkungan, dan pelapor pajak. Ketidakpatuhan terhadap regulasi ini dapat menimbulkan ketidakteraturan dalam administrasi pemerintah yang berdampak pada masyarakat luas. Sebagai contohnya, pembagian standar izin lingkungan oleh perusahaan dapat merusak ekosistem secara masif. Faktor lain yang memicu pelanggaran ini adalah kurangnya pemahaman terhadap peraturan administrasi. Banyak individu atau badan usaha tidak memenuhi kewajiban administratif yang harus dipenuhi, sehingga mereka seringkali tidak sadar telah melanggar aturan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan edukasi tentang hukum administrasi negara di kalangan masyarakat. Pemerintah biasanya memberikan sanksi administrasi seperti denda atau pencabutan izin operasional untuk penegakan aturan ini. Tujuan adalah menciptakan efek jera bagi pelanggar dan mencegah terulangnya pelanggaran di masa depan. Dengan demikian, aturan hukum administrasi dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga tata kelola pemerintah yang tertib. Yang kedua, ada penyalahgunaan wewenang oleh pejabat administrasi negara. Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat administrasi negara menjadi penyebab signifikan pemberian sanksi. Pejabat yang menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi seperti menerima suap atau memberikan izin secara tidak sah dapat merusak integritas pemerintah. Contoh nyata adalah kasus korupsi yang melibatkan izin proyek infrastruktur yang tidak sesuai prosedur. Penyalahgunaan wewenang ini seringkali didorong oleh lemahnya pengawasan internal dan rendahnya integritas pejabat terkait. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan transparan untuk mencegah praktik semacam ini. Selain itu, penanaman nilai-nilai etika dalam administrasi negara sangat penting untuk mencegah pelanggaran semacam ini. Pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang tidak hanya ditujukan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Dengan penerapan sanksi secara konsisten, pemerintah dapat menciptakan tata kelola yang lebih akuntabel dan transparan. Yang kedua ada lembaga apa yang berhak memberikan sanksi administrasi negara. Yang pertama, ada tahap identifikasi pelanggaran. Langkah awal dalam mekanisme sanksi administrasi adalah identifikasi pelanggaran. Instansi pemerintah atau badan pengawas yang berwenang akan memeriksa tindakan atau kelainan yang dilakukan oleh individu atau badan hukum. Proses ini dapat dimulai dari laporan masyarakat
audit rutin atau hasil pengawasan langsung. Tujuannya adalah memastikan apakah benar telah terjadi pelanggaran terhadap aturan administrasi. Proses identifikasi ini melibatkan pengumpulan bukti yang cukup untuk mendukung klaim. Pelanggaran bukti dapat berupa dokumen, kesaksian, atau hasil investigasi lapangan. Dalam konteks hukum administrasi, keabsahan bukti menjadi faktor penting untuk menentukan apakah pelanggaran tersebut memerlukan sanksi administratif. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, pihak berwenang akan memberikan pemberitahuan resmi kepada pihak yang diduga melanggar. Pemberitahuan ini biasanya berisi deskripsi pelanggaran, dasar hukum yang dilanggar, dan kemungkinan sanksi yang akan diterapkan. Yang kedua ada pemerintah daerah. Melalui organisasi perangkat daerah atau OPD, pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administrasi sesuai otonomi daerah. Kewenangan ini meliputi pengawasan dan penegakan hukum di bidang perizinan daerah, seperti izin mendirikan bangunan, izin usaha mikro, dan izin lingkungan lokal. Organisasi perangkat daerah seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perizinan Terpadu, atau Dinas Kesehatan seringkali menjadi pelaksanaan dalam pemberian sanksi administratif. Misalnya, Dinas Lingkungan Hidup di suatu kabupaten dapat menjatuhkan denda pada usaha kecil yang membuang limbah tanpa izin. Dasar hukum kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menegakkan bahwa pemerintah daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya, termasuk penegakan aturan administrasi. Yang ketiga ada Badan Pengawasan Independen. Selain lembaga eksekutif, beberapa badan pengawasan independen juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif. Contohnya adalah Komisi Pengawasan Saingan Usaha atau KPPU yang berwenang memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar aturan saingan usaha seperti praktik kartel atau monopoli. Sanksi yang diberikan dapat berupa denda administratif hingga pencabutan izin usaha. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan juga memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi sanksi administratif terhadap pelanggaran keuangan di instansi pemerintah. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berwenang memberikan sanksi administratif di sektor keuangan, seperti kepada bank atau perusahaan asuransi yang melanggar peraturan. Kewenangan badan pengawasan ini biasanya diatur dalam undang-undang sektoral, misalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menjadi dasar kewenangan KPPU. Sanksi dalam hukum administrasi negara memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan ketertiban, kepatuhan, dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintah. Sanksi administratif yang berupa tindakan atau hukuman terhadap pelanggaran administratif bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum pelanggan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan pencegahan agar pelanggaran serupa tidak terulang di masa depan.
Mekanisme pemberian sanksi administratif dimulai dengan identifikasi pelanggaran, diikuti dengan pemberitahuan penerapan sanksi dan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau banding, hingga pemantauan pelaksanaannya. Mungkin sekian video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.